tentang kewajiban koperasi, ya, kewajiban pajak badan usaha koperasi. Kewajiban menghitung. Nah, kita lihat dulu di sini Bapak Ibu ya. Bentar, ya. Koperasi sendiri sebagai badan usaha ya, ada kewajiban membayar baik apakah itu PPh final ya, kalau dia UKM atau angsuran PPh pasal 25 kalau dia non UKM. Nah, selain sebagai badan usaha, koperasi juga sebagai pemotong pemungut pajak atau withholding tax di sini. Ya, koperasi di sini wajib memotong dan memungut. Kok ada memotong dan memungut? Kalau memotong bedanya apa sama memungut? Kalau memotong di sini adalah kewajibannya mutlak Bapak Ibu dan digunakan kalau Bapak Ibu memotong PPh pasal 21, 23, 4 ayat 2 dan 15. Sedangkan memungut ini cenderung kepada PPN. Ada nggak PPh yang dimungut? Ada PPh pasal 22, tapi tidak berkaitan dengan koperasi Bapak Ibu. Jadi pemungutan itu hanya untuk PPN dan PPh pasal 22. Selain PPh pasal 22 dan PPN, istilahnya adalah dipotong. Ya, kemudian kewajibannya adalah mutlak. Bapak Ibu sebagai pemotong ya, kewajibannya mutlak. PPh pasal 21 ini adalah PPh yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Bapak Ibu sebagai pemotong badan usahanya mutlak memiliki kewajiban baik menghitung, memotong sampai membayarkan. Sedangkan kalau pemungutan ini pada dasarnya adalah kewajiban melakukan transaksi. Tapi Bapak Ibu memiliki kewajiban memungut, contohnya PPN, ya, untuk memastikan bahwa pajaknya sudah dibayarkan ke kas negara. Bapak Ibu ya, ada PPh pasal 21 dan 26, 23 dan 26. Kenapa? 26 ini selalu bersamaan dengan 21 dan 23. 21 ini kalau adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dari gaji karyawan. Contohnya Bapak Ibu memiliki karyawan, penghasilan di atas PTKP wajib dipotong pajak. Kalau karyawannya adalah WNI. Kalau karyawannya adalah WNA, warga negara asing, maka bukan dipotong pasal 21 tapi dipotong pasal 26. Demikian juga dengan pasal 23. Pasal 23 ini berkaitan dengan pemotongan sewa dan jasa. Sewa dan jasa bagaimana? Sewa selain tanah bangunan dan jasa selain orang pribadi. Dipotongnya pasal 23. Kalau lawan transaksinya adalah badan usaha di Indonesia. Jika badan usahanya itu asing, maka dipotongnya PPh pasal 26. Lalu kemudian ada PPh final 4 ayat 2. 4 ayat 2 ini namanya PPh final. Contoh yang real, yang berkaitan dengan koperasi apa? Sewa tanah dan bangunan, contohnya. Bapak Ibu mendirikan usaha koperasi, tapi tempatnya masih sewa. Ya, maka atas pembayarannya harus dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Ya, selain itu apa? Contohnya adalah transaksi dengan UKM. Ya, dengan UKM, di mana omsetnya nggak sampai 4,8 miliar, maka ada pemotongan PPh final. Pasal 15 ini berkaitan dengan pelayaran dan penerbangan, tidak perlu dijelaskan banyak Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah PPN. Ya, PPN ini pajak pertambahan nilai. PPN di sini singkatannya P besar, N besar. Kalau N kecil itu adalah pajak pembangunan atau pajak daerah, atau orang nyebutnya adalah pajak restoran. Jadi kalau Bapak Ibu nih ya sering makan di restoran, selama bayar ada PPN, dilihat nih pasti N-nya kecil, bukan N besar. Artinya bukan pajak pertambahan nilai ya yang dibayarkan Bapak Ibu, tapi adalah pajak pembangunan atau pajak restoran atau PP1. Dan PP1 itu merupakan pajak daerah. Yang memungut adalah Dispenda, bukan pajak pusat. Sedangkan yang Bapak Ibu ya di sini yang kita pelajari adalah pajak pusat. Oke, bagaimana